Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar hari ini? Jangan lupa, hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita merayakan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi saya mau mengucapkan salam kepada saudara dengan berkata merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini secara khusus dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya mau membagikan firman Tuhan kepada saudara, yaitu tentang nubuatan Alkitab mengenai negara kita Republik Indonesia. Tahukah saudara bahwa Indonesia ada di dalam hati Tuhan? Tuhan mau senantiasa memberkati Indonesia. Tuhan mau melawat Indonesia. Indonesia tidak dilupakan oleh Tuhan. Tuhan sayang kepada Indonesia. Pada hari ini saya mau membawa saudara untuk melihat rencana Tuhan bagi Indonesia. Apa yang Tuhan kehendaki bagi Indonesia. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-60. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 60 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Haleluya. Saya sungguh sukacita ketika saya membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Pulau-pulau yang jauh. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia adalah negara kepulauan. Dan negara kepulauan yang terbesar di muka bumi ini adalah Indonesia. Kita memiliki 17.000 pulau lebih kurang. Sangat besar negara kita. Mulai dari pulau-pulau besar, ada Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Bali, ada Pulau Papua, Pulau Irian Jaya. Dan kita bangga kita boleh hidup di Indonesia ini. Saya bangga boleh menjadi bagian dari Indonesia. Saya bangga boleh lahir di Indonesia. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat mencatat apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu tentang pulau-pulau yang jauh. Yang pertama, kita untuk memahami apakah memang nubuatan ini berbicara tentang Indonesia. Apakah Nabi Yesaya sedang berbicara tentang Indonesia? Maka yang pertama kita akan melihat dari ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Hal pertama yang saudara kita perlu perhatikan bahwa Tuhan adalah Tuhan untuk semua bangsa. Tuhan adalah Tuhan untuk semua manusia. Firman Tuhan katakan, sungguh kambing domba Kedar dan domba jantan Nebayot. Apa yang dimaksud dengan Kedar dan Nebayot? Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 25 ayat 13, saudara akan mengetahui bahwa Abraham memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Ismail, anak yang kedua bernama Ishak. Dari anak Ismail inilah muncul lahir Kedar dan Nebayot, walaupun ada 2 anaknya lain. Tetapi dari sinilah muncul Kedar dan Nebayot. Jadi kalau kita selidiki, kalau kita lihat dengan Indonesia, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Haleluya. Jadi ayat yang kita baca dalam Yesaya 60 ayat 9 ini memang serius berbicara tentang Indonesia. Dan firman Tuhan katakan Tuhan akan kumpulkan kambing domba Kedar dan Nebayon untuk menjadi berkat bagi hidupnya, untuk keagungan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak pilih siapa saja yang datang kepadanya. Tuhan mengasihi setiap orang dan Tuhan mengasihi bangsa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana Indonesia. Kalau kita lihat tadi memang apakah ini benar mengenai nubuatan tentang Indonesia dari sisi jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia. Dan kemudian yang kedua, maka kita lihat seperti apa yang dikatakan dalam ayat 9, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Maka kita perlu melihat ayat firman Tuhan ini, menyelidiki firman Tuhan ini, apa yang dimaksud dengan kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Mari kita lihat 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 22. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 22. Ini berbicara tentang seorang raja yang bernama Salomo, seorang raja yang penuh hikmat, seorang raja yang penuh dengan pengetahuan, seorang raja yang luar biasa, sangat diberkati Tuhan, kekayaannya begitu luar biasa. Dan raja ini selalu mengirimkan kapal-kapalnya untuk mencari perlengkapan kehidupan di istananya. Kalau kita baca di dalam 1 Raja 10 ayat 22, dikatakan sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat 25, raja-raja akan datang untuk membawa persembahannya kepada Salomo, yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Kemana tujuan kapal-kapal Tarsis ini mencari barang-barang yang dibutuhkan oleh Raja Salomo? Ada beberapa hal yang kita mau lihat di sini. Yang pertama adalah apa yang dikatakan di ayat 22, mereka mencari kera. Ya, yang tadi dikatakan mereka mencari emas, perak. Kita tahu emas dan perak itu banyak di daerah Afrika. Dan juga gading ada di Afrika. Kemudian burung merak itu banyak di India. Tetapi kera, kata kera, saya belajar tentang kata kera di sini karena kalau kita melihat kera dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan apes. Tetapi kalau kita ambil dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani ataupun Yunaninya, maka ini berbicara tentang orang utan. Yang mana kita tahu orang utan itu hanya ditemukan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Orang utan itu, apa yang disebut dengan mawas, itu hanya ditemukan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Artinya kapal-kapal itu harus berlayar sampai ke Sumatera dan Kalimantan untuk bisa mendapatkan kera. Jadi kapal-kapal Raja Salomo beribu tahun yang lalu sudah tiba di Indonesia, yang walaupun saat itu belum ada kata Indonesia, tetapi yang disebut adalah kata negara kepulauan yang jauh. Kata negara kepulauan yang jauh. Kera. Dan yang kemudian dari ayat 25 kita melihat ada yang namanya rempah-rempah.
Walaupun mungkin kita tahu sekarang ini Indonesia tidak lagi menghasilkan rempah-rempah terbesar, tetapi ada salah satu rempah-rempah yang sampai sekarang masih menjadi Indonesia menjadi salah satu negara terbesar penghasilnya, yaitu cengkeh. Indonesia masih tetap menjadi negara penghasil terbesar cengkeh sampai hari ini. Jadi rempah-rempah itu banyak berasal daripada Indonesia. Dan kita tahu bahwa Raja Salomo memiliki budak-budak yang akan pergi berlayar bersama dengan kapal-kapal untuk mencari kebutuhan itu. Dan kita tahu, kita pelajari bahwa budak-budak pada zaman itu adalah kebanyakan orang-orang Afrika, kulit hitam. Dan mereka berlayar sampai ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dan mencari rempah-rempah itu, rempah-rempah berasal dari Indonesia bagian timur. Dan kita melihat bahwa ketika kapal itu berlayar, cengkeh tidak dapat ditemukan di pinggir pantai. Cengkeh itu hanya ditemukan di perbukitan. Jadi orang-orang yang ada di dalam kapal harus turun ke perbukitan, naik mendaki ke perbukitan untuk mendapatkan cengkeh. Kemudian membawanya ke tepi pantai. Dan ini membutuhkan waktu. Sehingga ketika panen pertama mereka lakukan, mereka meninggalkan separuh daripada penumpang, pengerja di dalam kapal itu untuk tinggal, untuk mempersiapkan angkutan yang kedua. Angkutan yang pertama itu dibawa terlebih dahulu pulang bersama dengan separuh daripada isi kapal, pengerja di kapal, dan kemudian kapal itu kembali lagi untuk mengangkut yang kedua, sudah berada di pinggir pantai. Orang-orang yang ditinggalkan itu akan mulai mempersiapkan membawa barang-barang cengkeh itu turun ke pantai, sehingga itu akan memudahkan pekerjaan mereka. Dan selanjutnya mereka ini menetap tinggal di Indonesia bagian timur. Itu kita melihat bahwa orang-orang yang ada di dalam Indonesia bagian timur memiliki banyak persamaan dengan suku-suku yang ada di Afrika. Dengan suku-suku yang ada di Afrika. Ini adalah beberapa hal yang kita bisa melihat bahwa kitab Yesaya sebenarnya sedang berbicara tentang Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang membanggakan kita adalah apa yang dikatakan oleh Yesaya 60 ini. Tuhan berfirman, sebab akulah yang dinanti-nantikan. Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Akulah yang dinantikan. Tuhan memberikan dirinya untuk dinantikan oleh pulau-pulau yang jauh. Tuhan memberikan dirinya untuk disembah oleh juga bangsa-bangsa yang berada di pulau-pulau yang jauh, yaitu negara Indonesia. Yesus memberikan kesempatan hidupnya untuk disembah oleh bangsa Indonesia. Untuk apa, saudara? Untuk nama Tuhan Allahmu, untuk Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Karena Tuhan ingin mengagungkan Indonesia. Tuhan ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia. Tuhan ingin memulihkan keadaan Indonesia. Indonesia senantiasa ada di dalam hati Tuhan. Tuhan ingin memberkati Indonesia. Itu keinginan hati Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup.
Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Adalah kehendak Tuhan agar bangsa-bangsa yang ada di pulau-pulau ini datang kepadanya. Karena Dia hendak mengagungkan bangsa-bangsa yang ada di pulau-pulau. Kita tahu bagaimana orang-orang di timur yang merupakan orang-orang yang dulunya sebagai jajahan, orang-orang yang diperbudak, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia barat. Tetapi Tuhan berkata, akulah yang dinantikan oleh bangsa-bangsa itu. Tuhan ingin mengagungkan kita, bangsa Indonesia. Tuhan ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia. Ketika kita datang mendekat kepada Dia, sekalipun kita menjadi yang terkemudian, tetapi Tuhan bilang, aku tetap sama. Aku tetap sama. Sama seperti aku memberkati orang-orang yang di barat, demikian juga aku akan memberkati orang-orang yang di timur. Dan terlebih lagi orang-orang yang berada di pulau-pulau yang jauh, yaitu Indonesia. Tuhan ingin memberkati Indonesia. Tuhan ingin memulihkan keadaan Indonesia. Tuhan ingin mengagungkan Indonesia. Dan kita bersyukur pada hari ini, di dalam perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, kita mendengar kabar sukacita ini. Ini akan memberikan dorongan, semangat, kekuatan bagi kita. Apalagi mungkin dalam masa pandemi ini kita mungkin sudah sempat mengalami down. Bagaimana kira-kira Indonesia? Apa yang bakal terjadi Indonesia? Apakah mungkin Indonesia akan juga bangkrut seperti negara-negara yang lain? Tetapi hari ini kabar sukacitanya adalah ketika orang-orang Indonesia datang berlari mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengagungkan Indonesia. Tuhan akan memberkati Indonesia. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29, Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya akan gantikan kata kota dengan negara. Usahakanlah kesejahteraan negara kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan memberikan firman kepada kita agar kita mengusahakan kesejahteraan negara di mana Tuhan tempatkan kita, Bapak Ibu. Agar kita berdoa untuk negara ini kepada Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan kalau kita mau melihat Tuhan mengagungkan bangsa dan negara kita. Yang pertama, Tuhan mau kita mengusahakan kesejahteraan. Tuhan mau kita bersama-sama bergandengan tangan mengusahakan kesejahteraan Indonesia. Dan yang kedua, Tuhan mau kita berdoa bagi Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa menjadi sejahtera? Maka kuncinya adalah dengan berdoa. Tetapi berdoa harus sertai dengan bekerja. Orait labora, berdoa dan bekerja. Kita bekerja dengan segala daya kita, upaya kita untuk mensejahterakan bangsa dan negara kita. Jangan lagi kita mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang membuat kutuk kepada bangsa dan negara kita. Mari kita gunakan kata-kata yang positif, yang membangun, dan kita bekerja dengan keras mensejahterakan bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Saya mengajak anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, ayo bersama-sama bergandengan tangan kita sejahterakan Indonesia. Mari bersama-sama kita berdoa untuk Indonesia. Apapun yang kita hadapi di bumi pertiwi ini, Indonesia harus tetap ada di dada kita. Indonesia harus menjadi yang kita cintai. Karena kita ada di bumi Indonesia. Di mana bumi kita pijak,
Di situ langit kita junjung Bapak Ibu. Mari kita agungkan Indonesia. Karena Tuhan sendiri ingin berperkara kepada Indonesia. Tuhan sendiri ingin memberkati Indonesia. Tuhan sendiri ingin melawat Indonesia. Kalau Tuhan sendiri peduli kepada Indonesia, masakan kita, penduduk Indonesia, bangsa Indonesia, tidak peduli kepada Indonesia. Mari Bapak Ibu, mulai berdoa untuk Indonesia. Dalam peringatan kemerdekaan yang ke-75 ini, mari pusatkan hatimu, mari tutup matamu dan serukan Indonesia bagi Yesus. Serukan Indonesia bagi nama Tuhan. Biarkan Indonesia diberkati, biarkan Indonesia dilawat Tuhan senantiasa. Tinggikan nama Tuhan atas Indonesia. Kita perlu Tuhan bagi Indonesia. Indonesia membutuhkan Tuhan. Tidak sia-sia. Di dalam Pancasila itu menjadi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Biarlah kita bersama-sama menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang agung. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Maka saya percaya melalui kepemimpinan para pimpinan-pimpinan kita, pemerintah kita, Indonesia akan dibawa Tuhan masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Berdoa bagi presiden kita Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin wakilnya. Berdoa bagi para menteri-menteri. Berdoa bagi seluruh pejabat-pejabat di Indonesia, bagi TNI, bagi Polri, bagi DPR RI. Oh, berdoa untuk MPR RI. Berdoa untuk semua pejabat-pejabat di Indonesia. Biarkan roh takut Tuhan ada di dalam hati mereka, jujur dan memerintah dengan adil dan benar. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini bersama dengan semua anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa untuk Indonesia pada hari ini. Tuhan, janji-Mu berkata Engkau ingin mengagungkan Indonesia, Engkau ingin mempermuliakan Indonesia. Ketika Indonesia datang kepadamu, maka saat ini kami anak-anakmu mewakili bangsa ini datang kepadamu mencari wajah-Mu. Dan kami merendahkan diri kami, berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk negara kami. Kiranya Engkau memulihkan keadaan ekonomi negara kami. Kiranya Engkau menguduskan negara kami. Kiranya Engkau mengampuni dosa bangsa kami, mengampuni dosa pemerintah kami, dan memulihkan negeri kami. Kiranya Engkau menyingkirkan pandemi ini dari negeri kami dan segera memulihkan kami. Pulihkan keadaan ekonomi negeri kami, pulihkan keadaan bangsa kami Bapa. Biarlah di dalam perayaan ulang tahun yang ke-75 ada perubahan yang terjadi kepada bangsa ini. Kami menjadi bangsa yang semakin sejahtera. Dan melihat hal ini, bangsa-bangsa akan terkagum akan pekerjaan Tuhan atas Indonesia. Terima kasih, kami boleh lahir di Indonesia, kami boleh menjadi warga negara Indonesia. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi negara ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jayalah Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.